Aku pikir menikah dengan Rafa adalah jalan untuk menutupi kesalahanku. Tapi aku tidak pernah menyangka. Rumah tangga yang kuanggap tempat berlindung justru menjadi awal dari luka yang paling dalam. Saat semua orang memintaku bertahan, aku memilih pergi dan menyelamatkan diriku sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Terong Kuwait. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, comment, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Dan seperti biasa, tuliskan di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Aku tunggu absennya dari seluruh Indonesia. Selamat mendengarkan cerita berikut ini. Namaku Anggun. Saat kisah ini dimulai, usiaku baru 20 tahun. Di usia ketika banyak teman masih menikmati masa kuliah dan mengejar cita-cita, aku justru harus menghadapi kenyataan pahit yang mengubah seluruh hidupku. Aku dan Rafa sudah berpacaran hampir 2 tahun. Awalnya hubungan kami terlihat sempurna. Rafa tampan, pekerja keras, dan sangat perhatian. Setidaknya itu yang kulihat di awal hubungan. Namun semuanya berubah ketika aku mengetahui bahwa aku hamil. Dunia seakan runtuh di hadapanku. Aku takut menghadapi orang tua, takut menghadapi tetangga, dan takut kehilangan masa depan yang selama ini kuimpikan. Ketika keluarga Rafa mengetahui kehamilanku, mereka segera meminta agar kami menikah. Pernikahan berlangsung sederhana. Tidak ada kemeriahan seperti yang sering kubayangkan sejak kecil. Yang ada hanya rasa takut, cemas, dan penyesalan. Aku berharap pernikahan akan memperbaiki semuanya. Sayangnya, aku salah. Setelah menikah, aku mulai melihat sisi Rafa yang selama ini tersembunyi. Ia mudah marah. Hal kecil bisa memicu pertengkaran besar. Masakan yang terlalu asin, rumah yang kurang rapi, atau sekadar aku terlambat menjawab pertanyaannya bisa membuatnya membentak. Awalnya aku berpikir semua itu terjadi karena tekanan pekerjaan. Aku terus memaklumi. Aku terus mengalah. Aku percaya suatu hari Rafa akan berubah. Namun hari demi hari, sikapnya semakin buruk. Aku mulai kehilangan kepercayaan diri. Setiap pagi aku bangun dengan rasa cemas. Aku tidak pernah tahu apa yang akan membuat Rafa marah hari itu. Di tengah kehamilan yang semakin besar, aku merasa sangat sendirian. Hari-hari setelah pernikahanku berjalan jauh berbeda dari apa yang pernah kubayangkan. Dulu, ketika masih remaja, aku sering membayangkan kehidupan setelah menikah. Aku membayangkan sebuah rumah sederhana yang dipenuhi tawa, seorang suami yang pulang kerja dengan senyum hangat. Lalu kami menghabiskan malam dengan berbagi cerita tentang hari yang kami lalui. Namun kenyataan yang kuhadapi tidak seindah angan-angan itu. Karena kondisi ekonomi yang belum memungkinkan untuk menyewa rumah sendiri, aku dan Rafa tinggal bersama kedua orang tuanya. Awalnya aku berpikir itu bukan masalah besar. Bahkan aku merasa beruntung karena tidak harus hidup sendirian saat sedang mengandung. Setidaknya, pikirku saat itu, akan ada banyak orang yang bisa membantu. Tetapi semakin lama aku tinggal di rumah itu, semakin aku merasa seperti orang asing. Rumah yang seharusnya menjadi tempat paling nyaman justru perlahan berubah menjadi tempat yang membuatku selalu waspada. Setiap pagi aku bangun lebih awal daripada penghuni rumah lainnya. Aku menyiapkan sarapan, menyapu lantai, mencuci pakaian, dan mengerjakan berbagai pekerjaan rumah tangga tanpa pernah mengeluh. Aku berusaha menjadi menantu yang baik. Aku ingin diterima. Aku ingin membuktikan bahwa meskipun pernikahanku terjadi karena keadaan yang tidak ideal, aku tetap bisa menjadi bagian dari keluarga itu. Namun sekeras apapun aku berusaha, rasanya selalu ada yang kurang. Ibunda Rafa sebenarnya tidak pernah memperlakukanku dengan buruk.
Beliau cenderung pendiam dan lebih banyak menghabiskan waktu di kamarnya karena kondisi kesehatannya yang sering menurun. Sebaliknya, ayah Rafa adalah sosok yang sangat aktif di rumah. Beliau sering mengajakku berbicara. Awalnya aku menganggap itu hal yang wajar. Bagaimanapun juga, aku adalah menantunya. Aku berpikir mungkin beliau hanya ingin membuatku merasa diterima. "Apa kamu sudah makan, Gan?" tanyanya suatu pagi. "Sudah, ya," jawabku sambil tersenyum sopan. "Kalau ada apa-apa bilang saja. Anggap rumah ini rumahmu sendiri." Aku mengangguk. Saat itu aku benar-benar merasa bersyukur. Setidaknya masih ada seseorang yang terlihat peduli terhadap keadaanku. Apalagi Rafa semakin sibuk bekerja. Ia berangkat pagi dan sering pulang larut malam. Ketika pulang pun, suasana hati Rafa sulit ditebak. Kadang ia diam sepanjang malam. Kadang ia mudah tersinggung. Kadang ia marah hanya karena hal-hal kecil yang menurutku tidak penting. Aku mulai merasa kesepian. Kehamilan yang semakin besar membuat tubuhku cepat lelah. Aku sering ingin bercerita tentang rasa takutku menghadapi persalinan. Aku ingin berbagi tentang kecemasan menjadi seorang ibu. Tetapi Rafa seolah tidak memiliki ruang untuk mendengarkan. Setiap kali aku mencoba membuka percakapan, ia selalu menjawab singkat. "Aku capek. Aku banyak pikiran. Nanti saja." Lama-kelamaan aku berhenti bercerita. Aku memendam semuanya sendiri. Di tengah kesepian itulah aku mulai menyadari perubahan sikap ayah Rafa. Perubahan yang awalnya sangat kecil, sangat halus, bahkan nyaris tidak terlihat. Awalnya hanya berupa tatapan yang terlalu lama. Ketika aku sedang menyapu ruang tamu atau mencuci piring di dapur, aku sering merasa ada yang memperhatikanku. Saat menoleh, beliau biasanya langsung mengalihkan pandangan. Aku mencoba mengabaikannya. Mungkin aku hanya terlalu sensitif. Mungkin pikiranku sedang kacau karena perubahan hormon kehamilan. Aku terus meyakinkan diriku sendiri. Namun kejadian-kejadian aneh mulai semakin sering terjadi. Suatu sore aku sedang melipat pakaian di ruang keluarga. Rumah sedang sepi. Ibunda Rafa tidur di kamar. Rafa belum pulang kerja. Ayah Rafa duduk di kursi tidak jauh dariku. Awalnya beliau hanya menonton televisi. Lalu tiba-tiba berkata, "Kamu kelihatan makin cantik sejak hamil." Aku tersenyum kaku. "Terima kasih, ya. Rafa beruntung dapat istri seperti kamu." Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku hanya kembali melipat pakaian. Namun entah mengapa, ucapan itu membuatku merasa tidak nyaman. Bukan karena kata-katanya salah, melainkan karena cara beliau mengatakannya. Ada sesuatu yang sulit kujelaskan. Sesuatu yang membuat bulu kuduku meremang. Sejak hari itu aku mulai menjaga jarak. Aku lebih banyak menghabiskan waktu di kamar. Aku keluar hanya jika ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Tetapi ternyata itu tidak membuat perasaanku membaik. Justru aku semakin sering merasa diawasi. Bahkan ketika sedang duduk sendirian di teras rumah. Bahkan ketika sedang menyiram tanaman. Bahkan ketika sedang memasak. Perasaan tidak nyaman itu terus mengikuti kemanapun aku pergi. Beberapa kali aku mencoba menceritakannya kepada Rafa. Namun reaksinya selalu sama. "Kamu kebanyakan mikir." "Itu ayahku. Ayah nggak mungkin macam-macam. Ayah cuma perhatian sama kamu." Kalimat-kalimat itu membuatku memilih diam. Aku tidak ingin memicu pertengkaran baru. Hubunganku dengan Rafa saja sudah cukup rumit. Aku tidak ingin menambah masalah. Hari demi hari berlalu. Perutku semakin besar. Aku semakin mudah lelah. Namun anehnya, rasa tidak aman itu juga semakin besar. Aku mulai mengunci pintu kamar setiap kali Rafa pergi bekerja. Aku mulai menghindari berada sendirian di ruangan yang sama dengan ayah Rafa. Aku mulai merasa gugup setiap mendengar langkah kaki mendekat. Meski begitu, aku terus berusaha berpikir positif. Aku terus mengatakan pada diriku sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Bahwa mungkin aku hanya terlalu khawatir. Bahwa mungkin semua ini hanya kesalahpahaman. Tetapi jauh di dalam hati, ada suara kecil yang terus berbisik.
Suara yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Suara yang memperingatkanku untuk berhati-hati. Sayangnya, saat itu aku belum memahami betapa pentingnya mendengarkan suara hati tersebut. Aku belum menyadari bahwa rumah yang kutinggali sedang menyimpan badai besar yang suatu hari akan mengubah seluruh jalan hidupku. Dan aku juga belum tahu bahwa masa-masa sulit yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Ada beberapa hari dalam hidup yang tidak akan pernah bisa dilupakan. Sekeras apapun seseorang mencoba melupakannya. Hari itu adalah salah satunya. Pagi itu sebenarnya berjalan seperti biasa. Rafa berangkat bekerja sejak pagi. Ia bahkan tidak sempat sarapan karena terburu-buru mengejar rapat di kantornya. Seperti biasanya, aku hanya mengantar sampai depan pintu. Hati-hati di jalan, kataku. Iya, jawab Rafa singkat sebelum menyalakan motornya. Aku memperhatikannya pergi hingga menghilang di ujung jalan. Saat itu aku sama sekali tidak menyangka bahwa hari tersebut akan menjadi salah satu hari terburuk dalam hidupku. Rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Ibunda Rafa sedang pergi ke rumah saudara yang sedang sakit. Aku bahkan ikut membantu menyiapkan beberapa makanan yang akan dibawanya sejak pagi. Ketika beliau berpamitan, aku hanya tersenyum dan mengangguk. Nanti sore ibu pulang, katanya. Iya, Bu. Setelah itu rumah benar-benar sunyi. Aku menghabiskan waktu membereskan kamar, mencuci pakaian bayi yang mulai kubeli sedikit demi sedikit, dan menata perlengkapan yang nantinya akan digunakan setelah persalinan. Meski hidupku sedang tidak baik-baik saja, satu-satunya hal yang masih membuatku bersemangat adalah kehadiran anak yang sedang kukandung. Setiap kali menyentuh perutku, aku merasa memiliki alasan untuk tetap kuat. Aku ingin menjadi ibu yang baik. Aku ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuknya. Aku ingin memperbaiki semua kesalahan yang pernah kulakukan. Menjelang siang, aku mulai merasa lelah. Tubuhku memang lebih mudah letih sejak kehamilan memasuki usia 7 bulan. Aku memutuskan beristirahat sejenak di kamar. Namun entah mengapa, hari itu perasaan tidak nyaman yang selama ini hanya muncul sesekali terasa jauh lebih kuat. Aku merasa gelisah. Aku merasa tidak tenang. Seolah ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Beberapa kali aku mencoba mengabaikannya. Aku menganggap itu hanya kecemasan biasa. Tetapi semakin aku berusaha menenangkan diri, semakin kuat perasaan itu muncul. Aku bahkan sempat mengambil ponsel dan berniat menghubungi Rafa. Namun aku mengurungkan niatku. Aku tahu ia sedang bekerja. Aku tidak ingin mengganggunya. Siang itu berjalan sangat lambat. Aku duduk di tepi ranjang sambil menatap jendela. Pikiranku melayang kemana-mana. Tentang masa depan. Tentang anakku. Tentang rumah tangga yang semakin hari terasa semakin berat. Tentang diriku yang perlahan kehilangan kebahagiaan. Di tengah lamunan itu, sebuah peristiwa terjadi. Peristiwa yang kemudian mengubah seluruh hidupku. Peristiwa yang menghancurkan rasa aman yang selama ini berusaha kupertahankan. Peristiwa yang membuatku sulit tidur selama berbulan-bulan setelahnya. Aku ingat saat tiba-tiba ada tangan yang kokoh menyergapku dari belakang. Aku berteriak dan meronta sekuat tenaga, tetapi sia-sia. Dengan beringas dia menyusui panjang dan lebar lapangan bolaku. Tendangan keras pun menjebol gawang kedamaian. Merusak jaringnya. Rasa sakit, takut, marah, jijik semua menjadi satu. Hampir membuatku gila. Bahkan sampai hari ini, kenangan itu masih terasa seperti luka yang belum benar-benar sembuh. Yang bisa kukatakan hanyalah bahwa seseorang yang seharusnya menjadi pelindung keluarga justru mengkhianati kepercayaan itu. Saat semuanya terjadi, aku merasa dunia berhenti berputar. Tubuhku gemetar. Pikiranku kosong. Aku tidak mampu memahami apa yang sedang terjadi. Aku hanya merasakan ketakutan yang luar biasa. Ketakutan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Ketika semuanya berakhir, aku terduduk sendirian. Air mata terus mengalir tanpa bisa kuhentikan. Aku memeluk perutku erat-erat. Satu-satunya pikiran yang ada di kepalaku saat itu adalah anakku. Aku takut. Aku sangat takut. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk bayi yang sedang kukandung. Aku menangis hingga dadaku terasa sesak. Namun tidak ada seorang pun yang mendengar.
Tidak ada seorang pun yang datang menenangkan. Tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Aku sendirian. Benar-benar sendirian. Hari itu aku menghabiskan berjam-jam di dalam kamar. Aku bahkan tidak ingat berapa lama aku menangis. Yang kuingat hanyalah perasaan hancur yang begitu besar hingga sulit dijelaskan dengan kata-kata. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa kehilangan kendali atas diriku sendiri. Aku merasa hidupku tidak lagi sama. Menjelang sore, Rafa pulang bekerja. Biasanya aku akan menyambutnya di depan pintu. Biasanya aku akan menyiapkan minuman untuknya. Tetapi hari itu aku tidak mampu melakukan apapun. Aku hanya duduk diam di kamar. Saat Rafa masuk, ia langsung terlihat kesal. "Kamu kenapa?" tanyanya. Aku ingin menjawab. Aku ingin menceritakan semuanya saat itu juga. Tetapi suaraku seperti hilang. Yang keluar hanya tangisan. "Aku capek," kataku pelan. Rafa menghela napas panjang. Ia mengira aku hanya sedang sensitif karena kehamilan. Tanpa banyak bertanya, ia pergi mandi. Dan aku kembali sendirian dengan ketakutanku. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidupku. Aku tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan kejadian siang tadi kembali muncul. Aku terbangun berkali-kali karena mimpi buruk. Tubuhku terus gemetar. Bahkan nafasku terasa berat. Keberanian yang nantinya akan membawaku pada keputusan terbesar dalam hidupku. Keputusan yang akan mengubah segalanya. Dengan sisa keberanian yang kumiliki, aku akhirnya menceritakan semuanya kepada Rafa. Aku berharap ia akan melindungiku. Aku berharap ia marah kepada ayahnya. Aku berharap ia berdiri di sisiku. Namun kenyataan jauh berbeda. Rafa tidak mempercayaiku. Ia menganggap aku mengarang cerita. Ia menuduhku berusaha memecah keluarganya. Hatiku hancur. Saat itu aku sadar bahwa aku benar-benar sendirian. Tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan. Tidak ada seorang pun yang mau memahami. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai berpikir tentang perceraian. Keputusan untuk pergi bukanlah hal mudah. Aku memikirkan anakku. Aku memikirkan omongan tetangga. Aku memikirkan keluargaku. Tetapi aku juga menyadari bahwa bertahan di lingkungan yang berbahaya hanya akan menghancurkan hidupku lebih jauh. Aku mulai mencari bantuan. Aku berbicara kepada ibuku. Aku mencari dukungan dari orang-orang yang masih peduli. Sedikit demi sedikit, keberanianku tumbuh. Aku belajar bahwa meminta pertolongan bukanlah tanda kelemahan. Justru itu adalah langkah pertama menuju keselamatan. Akhirnya aku mengajukan gugatan cerai. Prosesnya tidak mudah. Banyak tekanan datang dari berbagai arah. Ada yang menyuruhku bertahan demi anak. Ada yang menyalahkanku atas semua yang terjadi. Namun kali ini aku tidak mundur. Aku sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan. Aku ingin memberikan masa depan yang lebih baik untuk anakku. Hari ketika perceraian diputuskan, aku menangis. Bukan karena sedih, tetapi karena akhirnya aku bebas. Bebas dari rasa takut. Bebas dari tekanan. Bebas dari kehidupan yang selama ini menyiksa batinku. Hari ini hidupku belum sempurna. Aku masih berjuang. Aku masih belajar menyembuhkan luka-luka masa lalu. Namun aku jauh lebih kuat dibandingkan diriku yang dulu. Aku belajar bahwa kesalahan masa lalu tidak boleh menentukan seluruh masa depan kita. Aku belajar bahwa pernikahan bukan alasan untuk menerima perlakuan buruk. Aku belajar bahwa setiap orang berhak hidup dengan aman dan dihormati. Dan yang paling penting, aku belajar mencintai diriku sendiri. Jika ada seseorang yang sedang berada dalam situasi sulit, ingatlah satu hal. Kamu berhak mencari pertolongan. Kamu berhak melindungi dirimu. Dan kamu berhak memulai hidup baru. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai selesai. Semoga kisah Anggun bisa menjadi pelajaran bahwa keberanian untuk keluar dari lingkungan yang tidak sehat adalah langkah penting menuju masa depan yang lebih baik. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya. Tuliskan juga di kolom komentar, pelajaran apa yang kalian dapatkan dari kisah ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.